Halo Riders, balik lagi bersama gua Ateng dari Katros Garas dan di samping gua sudah ada sang ahlinya. Sang ahli. Ahli ngomong ahli. Gua Antonius Rangga dari RC Moto Garage. Ya. Kita di mana nih? Kita sekarang sudah berada di satu daerah, ini agak jauh dari kota Jakarta ya, tapi suasananya enak banget, sejuk. Enak gitu, adem gitu ya di sini ya. Betul, karena sekarang kita sudah berada di Sky Custom Bogor. Nah, betul. Yang spesial adalah di depan kita ini sudah ada satu unit Suzuki Address. Suzuki Address ini itu merupakan motor yang ada di program Imos Garage Build X Parjo. Ya. Nah, jadi ini salah satu yang di custom juga ya. di custom dari 3 motor. Dari 3 motor. Dari 3 motor. Nah, pokoknya di episode ini bakal seru banget karena yang pastinya gue bakal review tuntas soal data spesifikasi atau data ubahan ya di motor ini. Dan gak cuman itu, nanti motor ini juga bakal di test ride langsung sama Rangga. Ya, nanti motor ini bakal gue cobain, terus gue akan review juga setelah test ride. Rasanya gimana sih setelah perubahan-perubahan yang ada di Suzuki Address ini. Nah, itu dia. Yang pasti episode kali ini bakal seru banget. Jangan kemana-mana, pantengin terus. Langsung aja kita mulai ya. Let's go! Riders, ini di samping gua sudah ada buildernya langsung nih ya yang ngebangun Suzuki Address ini. Bro, apa kabar bro? Alhamdulillah, baik. Ya. Nah, gua mau nanya-nanya dikit nih ya soal Siap. motor ini. Jadi sebenarnya ini basicnya dari Suzuki Address kan ya? Betul, Suzuki Address. Suzuki Address. Nah, konsepnya secara keseluruhan lu nyebutnya apa nih bro? Ini lebih ke adventure aja sih ya. Adventure ya? ya. Adventure. Nah, lu ada alasan sendiri nggak kenapa lu pilih style adventure? Karena mungkin bisa aja kan sebenarnya lu bikin dengan style lain gitu. Ya, mungkin kalau untuk Suzuki ini adventure-nya kan agak kurang ya. Jadi kita mau ngangkat nih Suzuki ini dengan Matic Adventure-nya gitu. Oh, Matic Adventure. Ya. Oke. Nah, ini kemarin kalau boleh tahu proses pembuatannya berapa lama? Karena kalau gue lihat nih kayaknya cukup masif ubahannya ya, mulai sampai ada beberapa bagian bodi juga nih riders yang di custom gitu kan. Berapa lama kemarin lu bikin motornya? Kemarin ini perubahannya kurang lebih 1,5 bulan ya. 1 bulan setengah. 1 bulan setengahan. 1 bulan setengah itu termasuk dari ketika motornya pertama kali datang tuh ya. Betul. Motornya datang, rubah bodi sampai Ya. ngecat semua 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Nah, ini karena ubahannya juga gue lihat cukup masif, gue mau nanya. Bagian mana yang ketika kemarin ya, saat lu bangun motor ini, itu yang bikin sulit atau yang paling sulit? Depan. Bagian Pastinya, pastinya depan. Soalnya total banget kalau depan kita rubahnya kan. Oh gitu, total. Kendalanya paling apa? Apakah dimensinya, apakah bahannya? Dimensi ya, kalau dimensinya kita pengennya agak gemuk, terus kita menyesuaikan dari bodi yang awal, kita nggak boleh terlalu frontal, kayak gitu aja sih. Oh gitu. Selebihnya udah aman ya? Kayak Aman. misalnya bagian belakang, Aman. kaki-kaki. Ya, kaki-kaki aman. Oke bro, thank you ya. Thank Udah jelasin dikit, cuman sebenarnya gue masih penasaran nih. Ya, Mungkin di apa sini juga teman-teman atau riders di sini juga masih penasaran. Jadi mendingan langsung aja gue mau bahas lebih detail lagi tentang Suzuki Address ini, mulai dari bagian kaki-kaki, bodinya sampai beberapa parts yang di custom. Langsung aja ya kita lihat.
Riders, kalau kita ngomongin motor yang genrenya adventure, itu tidak terlepas dengan bagian kaki-kakinya ya, dimana yang membedakan adalah biasanya motor adventure itu menggunakan ban dual purpose atau all purpose. Nah, hal tersebut tidak terlepas di motor ini, dimana untuk bagian rodanya atau bagian bannya ya, motor ini sudah diganti dengan menggunakan ban dari merek IRC dengan ukuran yang depan itu 90/90 ring 14, sedangkan yang belakang 100/80 ring 14 juga. Untuk velgnya sendiri seperti yang kalian lihat, ini masih tetap menggunakan velg bawaan standarnya, cuman ini sudah di repaint dengan warna yang lebih cerah ya menurut gua. Dan untuk suspensi sendiri, untuk bagian depan dan belakang, walaupun motor ini tetap mengandalkan suspensi bawaan standar, tapi untuk shock depannya itu sudah dilakukan sedikit perubahan. Secara tampilan memang sekarang lebih keker ya, atau lebih padat karena sudah dipasangin cover. Dan covernya sendiri, kalau gue lihat ini ada 2 lapis atau 2 layer, dimana untuk bagian layer keduanya atau layer paling luar itu bisa atau berhasil banget bikin motor ini kelihatan lebih adventure. Dari bagian kaki-kaki, sekarang gue mau bahas ke bagian di motor ini yang bikin motor ini jadi pusat perhatian atau center of attention, yaitu di bagian bodi depannya dulu nih cuy. Seperti kalian lihat, di bagian bodi depan motor ini sudah dirombak total. Ini kalau kalian lihat ya, sekarang bagian depannya dimensinya jadi lebih besar dibandingkan versi standar. Untuk bodi depannya ini sendiri dibikin custom menggunakan bahan fiber. Dan di bagian depannya ini sudah disematkan 2 buah lampu. Nah, ini untuk lampunya LED ya. Jadi untuk yang sebelah kiri sendiri kalau kalian lihat dimensinya lebih besar. Jadi ini nggak sama gitu loh. Fungsinya juga berbeda. Yang sebelah kiri dimensi lebih besar dan yang sebelah kanan lebih kecil. Ini ada sentuhan warna lampunya yang sebelah kanan bikin motor ini jadi kelihatan tambah garang. Dan untuk lampunya sendiri ini fungsinya juga tetap diperhatikan, di mana untuk lampu depannya ini sendiri bisa disesuaikan atau bisa disetel secara manual. Nggak cuma lampu doang, tapi di bagian depan ini juga ada tambahan front guard gitu ya, semacam besi-besi. Mungkin bisa fungsinya selain untuk melindungi bagian bodi depan, bisa juga untuk membawa barang-barang yang dimensinya nggak terlalu besar. Pindah ke bagian bodi samping, sisi sampingnya kalau kalian lihat ini juga ada aksen pelindung dari bahan besi juga, yang melindungi bagian bodi samping bagian depan dari mulai tengah sampai ke bagian bawah. Nah, di bagian selang kemudi ini juga mengalami rombakan yang cukup masif, di mana aslinya sebenarnya Suzuki Address ini punya cover ya atau batok lampu, tapi itu semua dilepas dan diganti dengan stang yang bisa dibilang modelnya itu stang naked. Nah, ini untuk bagian resernya sendiri dibuat custom menggunakan bahan plat besi. Dan untuk aksesoris-aksesoris tambahannya misalnya kayak saklar-saklarnya sendiri ini juga udah disesuaikan ulang. Nah, nanti masalah saklar ini bakal dites langsung saat dikendari oleh Rangga. Lanjut ke panel instrumen, ini sendiri juga sudah menggunakan panel instrumen aftermarket yang mana modelnya lebih simple dan menurut gua cocok ya di modelnya dengan style adventure. Dan gak ketinggalan yang namanya motor adventure pasti pakai yang namanya handguard. Di motor ini juga udah dipasangin, bahannya bukan dari plat besi ya. Jadi harusnya nih cukup enteng ketika dipakai sehari-hari gitu. Spion model bulat, simple, nggak terlalu yang futuristik atau sporty. Menurut gue cocok sama karakter motornya. Dari bagian stang kita mundur ke bagian belakang, yaitu bagian jok. Walaupun sebenarnya terlihat simple, tapi di sini detail-detail juga diperhatikan nih cuy. Dimana untuk bagian joknya sendiri, bahan material kulitnya yang bawaan standar itu udah diganti. Dan yang gue suka ya, detail di bagian jok belakangnya ini ada aksen apa ya? Ini bisa dibilang kayak cetakan atau laser gitu ya. Dan ini adalah custom, Sky Custom Bogor, ada tulisannya gitu cuy. Jadi emang detailnya diperhatikan banget. Dari mulai bagian jok ini pindah ke bodi samping. Sebenarnya kalau untuk bodi samping masih tetap menggunakan bawaan standarnya, tidak ada yang secara masif dirombak gitu ya, kecuali permainan warna. Dan untuk bagian samping belakangnya sendiri ini juga sudah ditambahin rack atau side rack tambahan. Mungkin fungsinya bisa bawa tas yang sifatnya soft case atau bisa juga dipasangin side box gitu ya. Ke bagian belakang ini juga menjadi daya tarik tersendiri menurut gue ya, karena di belakang ini ada sebuah kotak pannier di mana ukurannya menurut gue nggak lebay gitu cuy. Jadi masih masuk atau dimensinya pas dengan dimensi keseluruhan motornya. Dan panniernya ini sendiri
nggak cuman beli aftermarket gitu doang yang langsung dipasang, tapi di custom juga, di mana ada aksen tambahan, ada besi-besi kayak semacam besi stainless ya di sampingnya, yang fungsinya bisa untuk bawa barang. Jadi kayak extend gitu cuy ya, bisa bawa tas tambahan yang fungsinya nanti bisa dicantolin atau diikat di besi-besi stainless ini. Nah, masalah box belakang ini juga nanti akan dicoba atau di test ride langsung sama Rangga, apakah akan berdampak kepada riding experience-nya gitu atau rasa berkendaranya, karena biasanya kalau kita nambah box di bagian belakang itu rasa berkendaranya jadi berubah tidak seperti standar atau justru malah makin enak. Nah, nanti kita bisa cari tahu lewat Rangga. Ya riders, gue rasa udah semua ya yang perlu gue bahas di ubahan atau di motor kali ini Suzuki Address. Dan untuk selanjutnya seperti yang tadi gue singgung, motor ini akan langsung di test ride sama ahlinya. Wah, ini teman gue dari RC Moto Garage, Antonius Rangga. Langsung aja, sikat. Oke Riders, tadi kan Ateng udah bahas perubahan-perubahannya secara detail apa aja di motor ini. Nah, kalau gua mau bahas dari sisi style dan konsepnya. Kalau Mas Haji, tadi kan ini kan motornya konsepnya itu adventure ya? Betul. Ya kan? Nah, gue pengen nanya nih, kenapa lu memilih konsep adventure? Yang pertama itu, dan yang kedua, siapa sih yang lu bayangkan itu yang akan pakai motor ini? Kalau konsep itu adventure, karena ya itu balik lagi ke Suzuki, kita mau naikin adventure nih Suzuki nih gitu, kita mau boomingin lagi adventure-nya Suzuki bahwa Address itu bisa loh kita bikin dengan model seperti ini gitu, nggak cuman standar kayak gitu sih. Kalau untuk yang bisa mendapatkan ini nantinya kemungkinan ya orang-orang yang punya jiwa adventure itu ya gitu, mudah-mudahan dapatlah door prize motor ini. Oke, jadi mungkin buat orang-orang yang senang adventure dan senang touring kali ya, karena kan ini juga stylenya kan masuk juga ke touring. Ada pannier belakang, udah gitu stangnya fat bar untuk kenyamanan segala macam gitu ya. Nice. Oke, Riders, abis ini gue juga bakal ngasih tahu ke kalian kira-kira outfit kayak gimana yang cocok buat naik motor ini, dan gue akan langsung test ride motornya supaya tahu gimana sih rasanya perubahannya dari motor ini. Oke? Thank you, Mas Haji. Siap. Gue langsung cobain ya. Oke. Mantap. Let's go. Tadi kan gue udah ngobrol sama Mas Haji dari Sky Custom Bogor tentang ubahan-ubahannya. Nah, sekarang gue akan test ride langsung. Rasanya gimana sih motor ini setelah perubahan-perubahan yang ada gitu ya. Nah, sebelumnya gue juga mau ngasih masukan lah ya untuk outfit yang bisa kalian pakai di motor Address Adventure ini ya. Kayak jaket yang gue pakai ini, jaketnya full protector. Ya kan, dan ini cocok banget misalnya kalian buat adventure, buat touring segala macam. Terus helm juga gue pakai yang helm dual purpose ya, karena memang untuk style ini helm yang kayak gini yang cocok. Gloves juga gue pakai yang touring ya, ini juga bisa kalian pakai harian, jadi ada protektornya juga, jadi safety untuk kalian pakai daily ataupun kalian pakai touring jalan jauh. Dan nggak lupa sepatu. Ini sepatu juga gua pakai yang waterproof, ya kan? Kalian tahu ya kalau misalnya touring, kita nggak tahu kayak gimana cuacanya, hujan segala macam. Kalian pakai ini aman aja di jalan, ya? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung test ride aja motor ini. Let's go.
Nah, Riders, gue udah selesai test ride motor ini tadi ya. Dan seperti yang tadi Ateng bilang, perubahannya di motor ini cukup banyak lumayan. Body, stang, udah gitu ada penambahan box di belakang. Nah, secara overall motor ini tetap nyaman ya karena memang pertama di stang walaupun dia udah diganti dengan stang yang style naked, tapi secara ketinggian itu dia sama dengan yang standarnya gitu. Cuman memang ini posisinya dia lebih lebar. Justru karena lebih lebar, jadi untuk manuver itu lebih enak, lebih enteng. Tadi gue ngerasain kayak gue mau lewat-lewatin lubang gitu lebih enak karena dengan stang yang lebih lebar, manuvernya motor ini tuh gue rasa jadi lebih enteng gitu, lebih enak. Nah terus bodi depan juga ini nggak berpengaruh banyak dengan kenyamanan berkendara ya. Walaupun dia lebih besar, justru kelihatannya lebih gagah gitu. Jadi untuk style adventure atau touringnya ini malah lebih kerasa gitu kan. Terus di belakang ini ada box ya atau ada panel lah ya yang nggak sebenarnya ukurannya juga nggak terlalu besar. Tadi Ateng juga udah bilang manis. Ukurannya tuh pas gitu di motor ini. Dan ini panelnya tuh bisa dimundurin posisinya gitu. Jadi kalau misalnya kalian boncengan, terus boncengan sekalian bawa tas, ini bisa dimundurin ke belakang ya, ke belakang. Jadi ada space untuk kalian bawa tas atau barang apapun. Dan dengan adanya panel ini itu sama sekali nggak mempengaruhi kenyamanan atau riding dari motor ini ya, karena memang ukurannya juga nggak terlalu besar, jadi rasanya masih sama aja gitu. Terus gue lihat di depan juga ada penambahan cover dari shock breaker, itu juga nggak merubah banyak sih sebenarnya ya, cuman malah menambah kesan gagah dari motor ini kalau kalian lihat dari depan. Nah terus lanjut, jadi ini yang banyak berubah itu di bagian dashboard tengah sini ya, stang. Dan ini instrumen speedometer juga udah berubah, udah diganti dengan produk aftermarket. Justru malah nambah informasi dari motor ini, ya. Dari sebelumnya nggak ada tachometer, RPM-nya, ini jadi ada. Udah gitu ada jam, ada segala macem. Jadi malah ini lebih banyak informasi yang bisa kita dapat gitu, Riders ya. Lalu seperti kalian lihat di bagian depan ada perubahan bodi, ada lampu 2 biji, dan itu masing-masing lampunya ada di area stang gitu ya. Jadi kayak misalnya ini kalau gue nyalain, yang ini nyala matiin ya. Terus ada juga yang sebelah kanan, ini misalnya gue nyalain, ini gue nyalain juga ya. Terus bisa ada, weh, gitu ya. Jadi untuk lampu-lampu di bagian depan ini full control ada di sebelah pengemudi, dan kalian bisa menentukan mana yang mau kalian pakai, bagian kanan atau bagian kiri atau dua-duanya gitu ya. Jadi overall motor ini malah kalau menurut gue tambah nyaman ya, karena penggantian stang yang lebih lebar, jadi manuvernya lebih enak. Tapi mungkin kalau kalian ngerasa kalian kurang tinggi, ini bisa ditambah racer sendiri mengikuti posisi riding kalian ya. Good job, ini keren dari Sky Custom Bogor untuk perubahan si Address Adventure-nya ini. Gokil. Oke, Mas Haji, terima kasih kita boleh main ke sini ngebahas Suzuki Address Adventure ini ya. Yap, gokil. Dan gua mau ngingetin sekali lagi buat para riders di sini, jangan sampai lupa datang ke IMOS 2022 dari tanggal 2 sampai 6 November di JCC Senayan. Nah, dan motor-motor ini di program IMOS Garage Build X Parjo ini juga akan dijadikan grand prize di acara IMOS 2022 nanti. Oke. See you at Indonesia Motorcycle Show 2022. Bye-bye.